Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan kembali belajar pemakaian perbandingan trigonometri. Di sini kita akan merancang model matematika yang berkaitan dengan trigonometri, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Kamu harus ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian menentukan sinus itu sisi di depan per sisi miring. Aturan kosinus. Aturan kosinus juga sudah kita pelajari. Kosinus itu adalah sisi di samping per sisi miring. Buka kembali bukumu. Untuk merancang model matematika ada 4 langkah yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tetapkan besaran yang ada dalam masalah yang berkaitan. Kedua, rumuskan model matematikanya. Tentukan penyelesaiannya. Yang ketiga dan keempat, berikan tafsiran terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Jadi, kalau dikatakan tetapkan besaran yang ada dalam masalah yang berkaitan, apa besaran yang diminta? Derajat kah? Satuan meter kah? Kalau dikatakan rumuskan modelnya, berarti buat dulu apa yang diketahui dan gambarkan jika gambar diperlukan. Kemudian dari sketsa gambarnya nanti bisa kita selesaikan. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah tangga disandarkan pada suatu tembok vertikal. Sudut yang dibentuk oleh tangga itu dengan lantai horizontal adalah 60 derajat. Jika jarak kaki tangga ke tembok tadi adalah 6 meter, hitunglah bagian A panjang tangga itu, yang B tinggi tembok dari ujung tangga ke lantai, yang C misalkan dia sudut antara tangga dan lantai adalah X, kita di sini akan menentukan nilai X. Nah, kita buat dia yang diketahui. Jarak kaki tangga ke tembok 6 meter, sudut yang dibentuk tangga dan lantai 60 derajat. Yang ditanya A, B, dan C. Ini dia gambarnya. Jarak tangga ke tembok AB 6 meter. Kaki tangga ini dia BC. Sudut dibentuk adalah 60 derajat tepat di sudut B. Bisa kamu perhatikan dia sketsa gambarnya. A, B, C, dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dari sini boleh untuk menentukan panjang tangga, kita akan menggunakan aturan menurut perbandingan kosinus. Kosinus samping per miring, berarti kosinus sudutnya adalah 60 derajat, sampingnya AB, miringnya adalah BC, maka cos 60 derajat sama dengan AB per BC. AB adalah 6 meter, kita tulis, per BC, BC-nya tetap. Kemudian kita kali silang, kosinus 60 derajat dikali BC itu sama dengan 6. Cos 60 adalah setengah, dan kali BC sama dengan 6. Maka BC 2 kali 6 itu adalah 12. Jadi panjang tangga yang diperoleh yaitu si BC adalah 12 meter. Kita menggunakan aturan perbandingan kosinus. Jangan lupa ya. Ingat aja kosami, kosinus samping per miring. Itu dia yang perlu kamu ingat. Nah, sekarang kita lihat perbandingan tangan. Tan desa, tangan depan per samping. Untuk menentukan tinggi tembok, tangan desa, tangan depan AC per AB, berarti tangan 60 derajat itu sama dengan AC nya tetap tidak ada nilainya. AB 6 meter, berarti tangan 60 derajat kita kalikan dengan 6, kita kali silang, itu sama dengan AC. Maka tangan 60 adalah akar 3 kalikan dengan 6, berarti kita perolehlah AC itu sama dengan 6 akar 3. 6 akar 3 itu dari akar 3 kali 6. Akar 3 nya itu adalah nilai tangan 60 derajat. Ingat ya, tanda tangan depan per samping. Jadi tinggi temboknya kita peroleh adalah 6 akar 3. Nah, yang ketiga, yang terakhir, menurut perbandingan kosinus. Tadi kita misalkan sudut yang dibentuk adalah X. Kita mau cari berapa nilai sudutnya. Dari tinggi tangga
atau panjang tangga dia adalah 12 meter. Jarak dari kaki tangga ke dinding adalah 6 meter. Berapakah kira-kira sudutnya? Nah, kita gunakan perbandingan kosinus juga. Kosami, kosinus samping per miring. Sisi di samping sudut adalah 6 meter, sisi miringnya adalah 12 meter. 6 meter AB, sisi miring 12 meter adalah BC, berarti cos X sama dengan AB per BC sama dengan 6 per 12. 6 per 12 itu sama-sama dibagi 6, maka nilainya setengah. Maka diperoleh kosinus X sama dengan setengah, dan nilai X adalah 60 derajat, itu dari arkus kosinus X. Jadi besar sudut X adalah 60 derajat. Jadi itu dia, sudut B adalah 60 derajat, sudutnya dibentuk oleh tangga dengan jarak dari kaki tangga ke tembok. Nah, contoh yang kedua, Wahid, Denny, dan Andi sedang bermain di sebuah lapangan yang mendatar. Dalam situasi tertentu, posisi Wahid, Denny, dan Andi membentuk sebuah segitiga. Jarak Denny dari Wahid 10 meter, Andi dari Wahid 15 meter, dan jarak Andi dari Denny 12 meter. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh Denny, Wahid, dan Andi dalam posisi itu? Ini dikatakan mereka bertiga akan membentuk sebuah segitiga. Di sini dia adalah segitiga sembarang karena posisinya kita tidak tahu di mana. Nah, kita selesaikan. Kita misalkan si Wahid adalah A, Denny B, Andi C. Ini dia gambarnya. Berarti dari A ke B, dari Wahid ke Denny 10 meter, dari Denny ke Andi 12 meter, dan dari Wahid ke Andi adalah 15 meter. Maka sisi-sisi segitiganya adalah 10 meter, 12 meter, 15 meter. Untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan aturan kosinus juga. Kita lihat dia, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2AB kali AC cos sudut BAC. Sudut BAC itu kita misalkan dia alfa derajat, maka kosinus alfa derajat itu sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang BC kuadrat per 2 kali AB kali BC. Ini sama itu dengan aturan kosinus. Misalnya kalau yang dicari dia B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B, gitu dia ya. Ingat yang sudah kita pelajari sebelumnya yang ada di buku catatanmu. Sehingga kita peroleh kosinus alfa sama dengan AB tadi 10, berarti 10 kuadrat, AC 15, maka menjadi 15 kuadrat, dan BC 12, berarti 12 kuadrat. Kita selesaikan. Kosinus alfa sama dengan 10 kuadrat 100 tambah 15 kuadrat itu 225 kurang 12 kuadrat itu 144 per 300. 300 itu dari 2 kali 10 kali 15. Jadi kita perolehlah kosinus alfa derajat sama dengan 181. Ini dari hasil 100 tambah 225 dikurang 144 per 300. Jadi kita bagikanlah 181 per 300. Kosinus alfa sama dengan 0,635. Jadi nilai alfanya adalah 52,5 derajat. Itu caranya adalah nilai alfa itu arkus kosinus dari 0,635 adalah 52,5 derajat. Jadi sudut yang dibentuk 52,5 derajat. Nah, untuk sebagai latihannya ini ada 2 soal. Kamu kerjakan di buku latihan. Ingat, kita akan merancang model matematika dari trigonometri berikut. Yang pertama, buat dia diketahui, kemudian sketsa gambarnya jika ada gambar. Nah, setelah selesai kamu kerjakan, kirim pada saya melalui email. Dan selamat belajar, tetap stay safe.